Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Warung nasi gandul milik Pak Kardi di sudut Jalan Panturapati tak pernah sepi. Asap dari kuah kental berwarna coklat pekat yang terus mengepul seolah menjadi suara pemanggil bagi perut-perut yang keroncongan. Aromanya begitu khas, perpaduan rempah yang legit dengan gurihnya daging sapi yang empuk. Para pelanggan, dari sopir truk hingga pegawai kantoran, rela antre demi semangkuk kelezatan yang tiada duanya. Mereka tidak tahu, di balik setiap sendok kuah yang mereka hirup, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang menagih bayaran dengan nyawa dan kewarasan. Jauh sebelum warungnya disesaki antrian pembeli, Pak Kardi adalah potret kegagalan. Setiap hari, ia memikul dagangan nasi gandulnya menyusuri gang-gang sempit dan jalanan berdebu di Kota Pati. Namun seringkali ia pulang dengan pikulan yang masih terasa berat. Kuah dagangannya yang hambar seolah tak mampu memikat lidah, dan kepulan asapnya yang tipis lenyap begitu saja diterpa angin tanpa meninggalkan kesan. Keputusasaan adalah kawan akrabnya, hingga pada suatu titik terendah, ia menempuh jalan yang dibisikkan oleh seorang kenalan, menemui orang pintar di sebuah desa terpencil di lereng Gunung Muria. Di sana, di sebuah rumah kayu yang remang dan berbau dupa, perjanjian itu dibuat. Syaratnya sederhana dalam ucapan, namun mengerikan dalam pelaksanaan. Untuk membuat kuahnya memiliki daya pikat gaib, Pak Kardi harus mencampurkan 2 bahan utama. Yang pertama, gumbalan atau segumpal rambut dari mayat segar yang meninggal pada hari keramat Senin Pahing. Yang kedua, kepala utuh dari ayam cemani, ayam yang seluruh tubuhnya, dari bulu, daging, hingga tulang dan darahnya berwarna hitam legam, yang disembelih tanpa suara pada malam tertentu. Malam itu, bulan bersembunyi di balik awan pekat. Gerimis tipis baru saja reda, menyisakan hawa dingin yang menusuk tulang dan bau tanah basah. Di ruang belakang warungnya yang sempit dan pengap, Pak Kardi mengunci pintu rapat-rapat. Tak ada penerangan listrik, hanya sebuah lampu teplok yang apinya bergoyang-goyang, menciptakan bayangan-bayangan menari yang menyeramkan di dinding papan yang lembab. Ia memulai prosesinya. Di atas sebuah dipan bambu tua, ia membakar kemenyan di dalam anglok kecil dari tanah liat. Tiba-tiba, asap putih yang mengepul tebal itu tidak membubung ke atas, melainkan merayap turun, menyebar di lantai seolah mencari sesuatu. Pak Kardi menelan ludah, jantungnya berdebar kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka sebuah bungkusan kecil dari kain kafan yang warnanya sudah kusam. Di dalamnya terletak segumpal rambut hitam, kaku, dan sedikit lengket, mengeluarkan aroma tanah kuburan yang khas. Rambut itu ia dapatkan dari seorang penjaga makam yang telah ia bayar mahal untuk menggali sebuah kuburan baru secara diam-diam. Di sebelahnya, tergeletak kepala ayam cemani yang baru saja ia sembelih beberapa saat lalu. Matanya yang hitam pekat masih terbuka, seolah menatap kosong ke langit-langit. Darah hitam kental masih menetes perlahan dari lehernya yang terpenggal, membasahi bilah-bilah bambu dipan. Pak Kardi mulai berkomat kamit, merapalkan mantra yang telah diajarkan kepadanya. Suaranya serak dan bergetar, nyaris tak terdengar di antara desau angin di luar. Ia mengambil gumpalan rambut itu, lalu mengangkat kepala ayam cemani. Untuk sesaat, ia terpaku menatap kuali besar berisi kuah gandul yang telah mendidih pelan di atas tungku. Uap panas mengepul, membawa aroma rempah yang kuat. Inilah saatnya. Ia memejamkan mata sejenak, lalu dengan satu gerakan cepat, ia menjatuhkan kedua benda terkutuk itu ke dalam kuah yang bergolak. Plung! Tidak ada suara cipratan yang keras. Sebaliknya, kuah itu seolah menelan kedua benda itu dengan rakus. Tiba-tiba, api di lampu teploknya meredup nyaris padam, membuat ruangan menjadi gelap gulita selama beberapa detik sebelum kembali menyala dengan goyangan hebat.
Pada saat yang bersamaan, Pak Kardi merasakan embusan angin dingin di tengkuknya, diikuti aroma anyir darah yang menyengat, mengalahkan wangi rempah dari kuahnya. Bulu kuduknya berdiri. Ia merasa tidak sendirian. Dengan cepat ia menoleh, menyapu pandangannya ke setiap sudut gelap ruangan. Kosong. Namun ia bersumpah baru saja melihat sekelebatan bayangan hitam yang sangat jangkung berdiri di pojok, sebelum lenyap saat api lampu kembali terang. Ia terdiam, napasnya tersengal. Rasa takut yang luar biasa mencengkeramnya. Namun aroma baru yang tiba-tiba menguar dari kuali itu menenangkannya. Sebuah aroma yang tak pernah ia cium sebelumnya. Gurih, legit, dan sangat memabukkan. Aroma yang menjanjikan kekayaan. Sambil menyeka keringat dingin di dahinya, ia tersenyum tipis. Ikatan terlarang itu telah ia perbarui sekali lagi. Kesuksesan adalah candu yang melenakan. Tumpukan uang kertas yang semakin tebal di laci kasir, pujian pelanggan yang tak henti-hentinya, dan antrean yang mengular setiap hari membuat Pak Kardi mulai merasa jumawa. Ia mulai memandang ritual-ritualnya bukan lagi sebagai sumber kekuatan, melainkan sebagai sebuah kewajiban yang merepotkan. Ia lupa, pondasi kekayaannya dibangun di atas perjanjian darah yang menuntut ketaatan mutlak. Ada satu ritual yang menjadi pilar utama dari semua ini, sebuah penyegelan dan persembahan yang harus dilakukan tanpa kecuali. Ritual pada malam Minggu Pon. Ritual ini jauh lebih berat daripada sekedar menaruh rambut dan kepala ayam. Ini adalah pembayaran sewa kepada penjaga yang telah memastikan warungnya ramai. Biasanya, pada sore hari menjelang malam Minggu Pon, Pak Kardi sudah mempersiapkan segalanya secara diam-diam. Ia akan mengambil bungkusan kembang 7 rupa dan sekantong besar garam krosok dari bawah dipan di kamarnya. Tepat setelah warung tutup dan semua pekerja pulang, prosesi itu dimulai. Pertama, ia akan menabur garam krosok, menciptakan pagar gaib. Sambil menggenggam garam, ia berjalan berlawanan arah jarum jam mengelilingi warungnya. Mulutnya berkomat-kamit merapal mantra, meminta agar segala energi buruk dan niat jahat terpental dari dinding warungnya. Tiba-tiba ia akan merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih berat, seolah sebuah kubah tak kasat mata baru saja turun menyelimuti tempat itu. Setelah pagar terpasang, ia akan masuk ke dalam. Dengan telaten, ia meletakkan sejumput kembang 7 rupa di 4 penjuru utama warung, di ambang pintu masuk untuk memikat pelanggan, di dekat tungku masak sebagai jantung usaha, di dalam laci uang sebagai lumbung kekayaan, dan di sudut paling gelap di ruang belakang, tempat ia biasa berkomunikasi dengan mereka. Puncak ritual adalah yang paling mengerikan. Di gang sempit di belakang warung, seekor kambing hitam pekat yang sudah ia ikat sejak sore menunggu nasibnya. Kambing itu selalu diam, matanya yang kelam seolah pasrah. Dengan sebilah pisau tajam yang hanya ia gunakan untuk keperluan ini, Pak Kardi akan mendekat. Tanpa sepatah kata, ia menyembelih leher kambing itu dengan satu gerakan cepat dan presisi. Tiba-tiba, darah segar yang pekat muncrat membasahi tanah. Ia membiarkan darah itu meresap sepenuhnya ke dalam bumi di satu titik yang sama setiap ritualnya, sebagai persembahan langsung kepada sang penjaga tanah. Bau anyir darah dan bau perengus kambing akan menguar, bercampur dengan wangi sisa kemenyan, menciptakan aroma horor yang sakral. Namun pada malam Minggu Pon kali ini, semua kebiasaan itu ia abaikan. Tubuhnya terasa remuk setelah seharian penuh berdiri melayani pelanggan yang membludak karena akhir pekan. Hitungan untung yang berkali-kali lipat lebih memuaskan daripada membayangkan harus berurusan dengan darah dan mantra. Saat ia sedang memijit kakinya yang pegal, istrinya, Bu Lastri, datang membawakan segelas teh hangat. "Pak, bengi iki awaem oga resik-resik. Wedu sembus ning buri. Pak, malam ini kamu ya bersih-bersih. Kambingnya sudah dari tadi sore di belakang," ujarnya dengan nada cemas. Tatapannya menyiratkan kekhawatiran yang tak terucap. Pak Kardi menghela napas panjang. Rasa lelah mengalahkan segalanya. "Sesok ae go Bu, kolo-kolo libur yo popo-popo. Warungnya yo bis rame kok." "Ah, besok saja Bu, sekali-kali libur tidak apa-apa. Warung sudah rame begini, tidak akan ada bedanya," jawabnya dengan nada meremehkan.
Bapak capek sekali. Ia mengabaikan raut wajah istrinya yang semakin pias. Baginya, penjaga itu kini adalah bawahannya, bukan lagi junjungannya. Dengan pikiran enteng, ia merebahkan diri dan tak butuh waktu lama untuk terlelap. Tidurnya pulas, diiringi mimpi tentang tumpukan uang yang semakin menggunung. Ia tidak sadar, di luar, angin yang tadinya sepoi-sepoi tiba-tiba bertiup kencang. Menggedor-gedor jendela papan warungnya, lolongan anjing liar di kejauhan terdengar berbeda. Bukan lagi sekedar gonggongan, melainkan seperti sebuah tangisan panjang yang menyayat hati. Di gang belakang, kambing hitam itu tiba-tiba mengembik panik sebelum suaranya lenyap ditelan keheningan yang mencekam. Malam itu, perjanjiannya telah ia langgar, dan segel pelindung warungnya telah terbuka. Sesuatu yang lapar dan marah kini bebas untuk menagih hutang. Keesokan paginya, Pak Kardi terbangun dengan perasaan aneh. Biasanya, ia akan bangun dengan semangat, tak sabar menghitung keuntungan hari sebelumnya. Namun pagi itu, ada beban tak kasat mata yang menekan dadanya. Ia mencoba mengabaikannya, menganggapnya hanya karena kelelahan. Di dapur, ia membuka tutup kuali raksasanya. Aroma rempah yang biasa menyambutnya terasa sedikit berbeda. Tiba-tiba, ia mencium aroma lain di baliknya. Sebuah aroma samar yang amis dan anyir, seperti bau darah yang mulai mengering. Ia mengaduk kuah berwarna coklat pekat itu dengan sendok kayu panjangnya. Warnanya masih sama, kekentalannya pun pas. Hanya perasaanku saja, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Warung pun buka seperti biasa. Anehnya, hari itu pelanggan datang lebih pagi dan lebih ramai dari biasanya. Mereka menyantap nasi gandul dengan begitu lahap, seolah ada sihir baru dalam kuah tersebut. "Pak, kuahnya hari ini beda ya, lebih gurih, lebih nendang," puji seorang supir truk yang menjadi pelanggan setianya. "Dagingnya juga lebih empuk dari biasanya." Pak Kardi hanya tersenyum kaku. Pujian itu entah kenapa tidak membuatnya senang. Justru sebaliknya, sebersit rasa dingin merayap di punggungnya. Ia kembali ke dapur yang panas dan pengap untuk mengambil potongan daging tambahan. Saat suasana di depan riuh oleh suara orang makan dan mengobrol, di dapur suasana terasa sunyi senyap. Tiba-tiba, dari dalam kuali yang terus bergolak pelan di atas api kecil, ia mendengar suara yang sangat jelas. Bukan suara gelembung udara, ini adalah suara desisan. Pak Kardi membeku di tempat. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Ia menajamkan pendengarannya. Hening. Mungkin ia salah dengar. Saat ia hendak berbalik, suara itu datang lagi, lebih jelas, serak, dan penuh derita. "Lapar!" Sendok besar yang dipegangnya jatuh berdentang ke lantai. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Itu bukan imajinasinya. Suara itu nyata, berasal dari dalam kuali yang memberinya kekayaan. Dengan napas tertahan, ia menatap kuali itu dengan ngeri, seolah menatap mulut neraka. Getaran horor itu terputus oleh pekikan pelan dari meja pelanggan. "Mas, piye le? Opo iki ndek nuduh? Mas, ini apa ya di dalam kuah?" Suara seorang ibu muda yang sedang makan bersama anak perempuannya terdengar bingung. Pak Kardi bergegas menghampiri dengan jantung yang berdebar tak karuan. Ia berdoa dalam hati agar itu bukan apa-apa, namun harapannya pupus. Di dalam mangkuk wanita itu, di antara potongan daging dan taburan bawang goreng, menyembul sehelai rambut hitam panjang. Bukan rambut biasa. Rambut itu kaku seperti kawat, tebal, dan saat Pak Kardi mendekat, ia bisa mencium bau aneh seperti tanah lembab darinya. "Ya ampun Bu, maaf sekali," ucap Pak Kardi dengan sigap, menyambar mangkok itu sebelum pelanggan lain sempat melihatnya. Wajahnya pucat masih. "Mungkin rambut saya yang rontok. Maaf, biar saya ganti dengan yang baru, gratis." Wanita itu menatapnya dengan curiga, namun akhirnya mengangguk. Pak Kardi membawa mangkuk terkutuk itu ke belakang seperti membawa bom waktu. Tangannya gemetar hebat. Ia tahu betul, itu bukan rambutnya. Itu adalah rambut dari gumbalan yang seharusnya sudah hancur lebur menyatu dengan kuah. Sejak hari itu, teror dalam mangkuk mulai menjadi rutin. Bukan hanya rambut. Beberapa hari kemudian,
seorang pelanggan setia hampir tersedak saat menemukan sebuah kerikil hitam kecil yang halus dan dingin di dalam mulutnya, persis seperti batu nisan kecil. Di lain waktu, seorang gadis remaja menjerit saat melihat sehelai bulu ayam hitam yang masih utuh dan sempurna mengambang di permukaan kuahnya. Setiap kali insiden itu terjadi, Pak Kardi selalu berhasil menutupinya dengan permintaan maaf dan ganti rugi. Namun ia tidak bisa menutupi teror yang terjadi saat ia sendirian. Bisikan dari dalam kuali itu semakin sering terdengar. Kini tidak hanya menuntut, tetapi juga memanggil namanya dengan nada mengejek. "Kardi, kau lupa memberi kami makan. Kardi, hutangmu belum lunas." Warungnya mungkin masih ramai, bahkan lebih ramai. Tetapi bagi Pak Kardi, tempat itu telah berubah menjadi ruang penyiksaannya sendiri. Setiap sendok kuah yang ia tuangkan untuk pelanggan terasa seperti menuang kutukan, dan setiap pujian yang ia terima terdengar seperti tawa dari neraka. Teror tidak lagi bersembunyi di dalam mangkok atau sebatas bisikan gaib. Ia kini mulai menampakkan wujudnya, merayap keluar dari sudut-sudut tergelap warung. Suatu malam, setelah pelanggan terakhir pergi dan para pekerja pulang, Pak Kardi sedang menghitung uang hasil penjualan hari itu. Suasana hening, hanya terdengar suara jam dinding tua dan decit tikus sesekali. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar suara dentuman keras, seperti ada tumpukan panci yang sengaja dibanting ke lantai. Pak Kardi terlonjak kaget, jantungnya serasa melompat ke tenggorokan. Ia meraih sebatang kayu bakar, berjalan perlahan menuju dapur yang gelap. Belum sampai ia di ambang pintu, tiba-tiba semua lampu di warung padam serentak, menyisakan kegelapan total yang pekat. Hening, terlalu hening. Kemudian, dalam keheningan itu, ia mencium sesuatu. Bukan bau anyir atau bau rempah, melainkan wangi bunga Kamboja yang sangat menyengat, seolah ada sebatang pohon sedang mekar di dalam ruangan tertutup itu. Bulu kuduknya meremang. Di Pati, semua orang tahu wangi Kamboja di malam hari adalah pertanda kedatangan dia. Dengan tangan gemetar hebat, Pak Kardi merogoh saku dan menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih yang gemetar itu langsung ia arahkan ke dapur. Kosong. Panci-panci masih tersusun rapi, tak ada yang jatuh. Saat ia hendak menurunkan ponselnya, cahaya senter itu menangkap sesuatu. Sesuatu yang menggantung dari langit-langit, tepat di atas kuali besar yang dingin. Seuntai rambut hitam yang sangat panjang, menjuntai ke bawah hingga ujungnya nyaris menyentuh lantai. Tiba-tiba, jantung Pak Kardi serasa berhenti berdetak. Perlahan, dengan tangan yang terasa seperti balok es, ia mengangkat sorot lampunya ke atas. Di sanalah ia bertengger. Sesosok perempuan bergaun putih kusam, duduk di atas kuda-kuda atap. Kakinya berayun-ayun pelan. Wajahnya tertutup oleh rambut panjangnya. Saat cahaya senter itu menyorotnya, ia mengangkat wajahnya perlahan. Wajah itu pucat pasi, sebagian sudah membusuk. Namun matanya adalah dua lubang hitam kosong yang menatap lurus ke arah Pak Kardi. Tiba-tiba, bibirnya yang kebiruan menyeringai lebar, dan dari mulutnya keluar suara tawa melengking yang mengerikan. Hihihihi. Tawa itu tidak datang dari sudut ruangan, melainkan terasa bergema langsung di dalam tempurung kepala Pak Kardi. Panik Pak Kardi berbalik badan, berlari membabi buta menuju pintu depan. Ia tidak peduli lagi dengan uang atau apapun, yang ia inginkan hanyalah keluar dari neraka itu. Ia meraba-raba pintu, mencari lubang kunci dengan panik. Saat ia berhasil menemukan gagang pintu dan hendak membukanya, ia merasa ada yang salah. Udara di depannya terasa dingin dan berat. Aroma bunga Kamboja tadi tiba-tiba berganti dengan bau tanah basah dan kapur barus yang menusuk hidung. Ia menyorotkan senternya ke arah pintu. Tepat di hadapannya, menghalangi jalan keluar, berdiri sesosok pocong. Terbungkus kain kafan yang sudah kusam dan penuh noda tanah kecoklatan, ikatannya di bagian kepala sedikit longgar, memperlihatkan wajah yang hitam legam dengan kapas yang masih menyumpal di lubang hidungnya. Ia hanya diam, berdiri kaku, tanpa mata, namun Pak Kardi merasa tatapan kosong itu menembus jiwanya. Kedebuk. Sosok itu melompat kecil satu langkah ke arahnya.
Pak Kardi menjerit tertahan. Ia mundur ketakutan, punggungnya menabrak meja. Ia terjebak. Di belakangnya ada tawa kuntilanak yang masih terngiang, di depannya ada sosok mayat terbungkus yang siap menerkam. Tiba-tiba, brak! Pintu belakang yang selalu ia kunci rapat dengan 2 selot, kini terbanting terbuka dengan sendirinya, seolah ada kekuatan dahsyat yang mendobraknya dari dalam. Itu adalah satu-satunya jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, Pak Kardi berlari melewati dapur. Tak berani lagi menoleh ke atas. Ia melompati ambang pintu belakang dan terus berlari ke dalam kegelapan malam, tak peduli kakinya tersandung atau tergores. Esok paginya, dengan sisa-sisa keberanian, ia kembali ke warung. Pemandangan yang ia lihat membuatnya lemas. Sisa-sisa kembang 7 rupa dari ritual-ritual lamanya yang terselip di sudut-sudut ruangan telah berubah menjadi hitam pekat dan layu, mengeluarkan bau busuk seperti bangkai. Garam krosok yang dulu ia tabur di sekeliling warung, kini telah lenyap, seolah menguap meninggalkan pagar gaibnya benar-benar terbuka. Sosok yang dulu ia sembah sebagai pembawa rejeki, kini telah berbalik, menjadi algojo yang menuntut balas dengan teror yang paling mengerikan. Pak Kardi mulai kehilangan akal sehatnya. Ia menjadi paranoid, sering berteriak-teriak sendiri di dalam warung yang kosong. Ia kerap kali terlihat berbicara dengan sudut-sudut ruangan yang gelap. Terkadang memohon ampun, terkadang marah-marah. "Aku sudah memberimu segalanya, pergi!" teriaknya pada suatu siang, membuat satu-satunya pelanggan yang tersisa lari ketakutan. Bu Lastri mencoba memanggil pemuka agama untuk mendoakan warung dan suaminya, namun usaha itu sia-sia. Sang pemuka agama bahkan menyarankan untuk segera meninggalkan tempat itu, karena energi negatif di dalamnya sudah terlalu pekat dan berbahaya. Tiba-tiba, pada suatu malam, Pak Kardi berlari ke tengah jalan raya, menunjuk-nunjuk warungnya sambil berteriak, "Dia mau keluar, dia mau minta tumbal." Wajahnya pucat pasi, matanya melotot penuh kengerian. Ia tak lagi mengenali istri dan anak-anaknya. Pikirannya telah sepenuhnya dirasuki oleh teror yang ia ciptakan sendiri. Ia terus mengigau tentang hutang darah, tentang rambut mayat, dan tentang kepala kambing yang menatapnya dari dalam kuah. Warung nasi gandul milik Pak Kardi di sudut jalan Pantura Pati tak pernah sepi. Asap dari kuah kental berwarna coklat pekat yang terus mengepul seolah menjadi suara pemanggil bagi perut-perut yang keroncongan. Aromanya begitu khas, perpaduan rempah yang legit dengan gurihnya daging sapi yang empuk. Para pelanggan, dari sopir truk hingga pegawai kantoran, rela antre demi semangkuk kelezatan yang tiada duanya. Mereka tidak tahu, di balik setiap sendok kuah yang mereka hirup, tersembunyi sebuah rahasia kelam yang menagih bayaran dengan nyawa dan kewarasan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.